Kan sama kita hari ini. Nah ini dia, langsung aja kita masuk ke draft pick-nya. Apakah kalian siap? Langsung ramein aja di kolom komentar. Dan ini dia draft pick kita yang pertama. Wow, ternyata sudah ada Harley, Jowhead, Matilda, dan juga Pakito yang langsung di-ban di sini, Om Wawa. Oke, Aura Fire mereka nggak mau kena early aggression dengan di bandnya hero-hero tersebut ya. Harley, Jowhead yang kita tahu ini pastinya akan sangat aktif untuk membuka semak, terutama untuk Jowhead sendiri. Dan itu dia, tidak akan ada link yang bermain kali ini, Talia, seperti yang kita bahas tadi. Jadi Lancelot bisa menjadi patokan juga. Apakah di sini Lancelotnya akan dilepaskan oleh Bigetron Alpha? Sekarang ada ban terhadap Pakito, Matilda, Povius masih terbuka. Ada Hayabusa juga yang masih bisa dimainkan Bigetron Alpha. Jadi masih banyak option sama sekali. Dan bahkan ya, kalau Bigetron Alpha dapetin Hayabusa, bisa jadi bukan sebagai jungler, tapi sebagai mid laner di ban oleh Bigetron. Alright, Povius open, Popol Kupa masih ada juga, tapi gue nggak tahu ya. Popol Kupa di sini kan kayak selalu menjadi option juga kalau nggak di ban ya, terkadang kita melihat di pick. Tapi win rate dari Popol Kupa sendiri sebenarnya nggak terlalu bagus sih, Tal. Kayak dia itu cukup rendah kalau dibandingkan dengan hero-hero yang pick or ban lainnya. Benar-benar. Dan yang aku agak notice dari patch yang sekarang ini, Popol dan Kupa itu sebenarnya dari pihak Moonton sendiri tuh pengen nge-revamp dia supaya dia nggak dijadikan support lagi. Itu kenapa kemarin sedikit banyaknya damage-nya ditambahin, dan juga dari HP seorang Popol itu sendiri, karena biar nanti dia tuh dipergunakannya sebagai core. Tapi walaupun demikian kita nggak bisa bohong kalau Popol Kupa itu memang enak banget dijadikan support dengan adanya Biden Kupa dan juga Trap. Tapi ternyata dari Aura Fire mereka mempriority pick ke arah Benedetta. Wow, ini nge-pick Benedetta dan belum ada Poveus yang di-ban di sini, Om Wawa. Apakah keputusan yang bijak bagi Aura Fire? Menurutku untuk first pick Benedetta sekarang agak sedikit beresiko ya. Balik lagi semua pastinya masih bergantung pilotnya. Kemarin kita melihat bahwa Nino berhasil untuk menang berhadapan dengan Povius juga. Jadi masih ada option untuk Bigetron Alpha. Tapi kalau kita lihat ada beberapa hero yang bisa dijadikan counter juga. Ada Ruby, ada tapi nggak diambil ternyata. Oke, Beatrix bersama dengan Popol Kupa untuk Bigetron Alpha. Jadi Beatrixnya apakah akan dimainkan? Balik lagi untuk Rainbow, kita tahu banget snipe-nya kemarin sakit banget. Sekali snipe itu langsung setengah HP melayang. Dan juga ada Popol Kupa. Ini yang tadi kita bahas ya, Tal ya, bahwa Popol Kupa mungkin win rate-nya gak terlalu besar juga, bahwa dia adalah sebenarnya dia dua hero jadi satu sih, dengan kekuatannya yang setengah-setengah ya. Dia separuh juga mungkin untuk Kupanya separuh juga, bisa open vision, open map, cukup lengkap sebenarnya arsenal yang dimiliki oleh Popol Kupa sendiri. Cuman memang kelemahan dari Popol Kupa adalah health pool-nya dia yang sangat tipis sekali, membuat ketika sedang dijadikan roamer, HP-nya terkadang tidak terlalu besar. Dan dari Aura Fire ngerespons, Facehugger kali ini akan mendapatkan Parsha, sedangkan kita melihat di sana ada Esmeralda yang bisa dimainkan oleh Kabuki, dan secepat kilat ada Lunox untuk mat kali ini, Talia. Wow, ini ada Lunox, yang mana Lunox ini kalau misalnya dia dibiarkan di area mid lane-nya menggila atau dia free banget, ini bakal menjadi PR banget nantinya di area late game untuk Esmeralda. Karena kita tahu Esmeralda ini makin ke late game dia pasti makin tebel, apalagi dengan adanya misalnya nanti dia nge-build ke arah Oracle. Tapi dengan adanya sebuah Lunox, ini Lunox bisa menjadi salah satu counter natural bagi seorang Esmeralda. Tapi yang aku bikin penasaran di sini dari Bigetron Alpha sendiri, mereka juga punya dari sisi Beatrix. Ini berarti Beatrixnya bakal ditaruh di gold lane atau Lunoxnya? Karena antara Beatrix sebenarnya ditaruh di mid lane juga enak kan sekarang, Om Wawa? Betul. Terkadang kita melihat bahwa Beatrixnya sudah masuk ke mid laner sih sekarang, Talia. Jadi apapun yang dipilih, gue rasa gak bakal terlalu memberikan impact besar terhadap Bigetron Alpha. Tinggal bagaimana mereka ingin memainkan Beatrixnya. Apakah jauh lebih safe untuk dimainkan di gold lane atau ke arah mid lane-nya. Dan dari Aura di sini, mereka sangat menitik beratkan juga untuk melakukan picking terhadap Esmeralda. Kemarin 2 game diambil, tapi di game yang ketiga di-ban, nggak dikasih main untuk Esmeralda. Tapi kali ini mereka berhasil untuk mendapatkan Esmeralda. Tinggal bagaimana Bigetron Alpha bisa meredam keganasan Esmeralda, karena kita tahu kan ini hanya dengan Enchanted Talisman aja udah sangat cukup sekali, sisanya nge-build up ke arah dari item defense. Dan Lancelot juga tidak akan bermain, jadi sudah ada 2 hero assassin yang terbuang sekarang, 3 mungkin kalau kita masukkan ke Harley ya. Jadi ada Link, ada juga Lancelot di sana. Untuk perebutan dari jungler sendiri ini masih cukup banyak, masih ada Granger,
bisa dipakai, masih ada Isanshin juga, atau bahkan Xborg yang tidak terlihat kali ini ada di ban list, bisa saja dipakai oleh Bigetron Alpha, Talia. Wah iya nih, ini Lunox yang mana kita tahu tadi sempat menjadi perebutan, tapi langsung aja di-ban dengan adanya seorang Link last ban dari Aura Fire. Akankah mereka nge-ban ke arah siapa nih? Karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari Bigetron Alpha, mereka masih belum diketahui siapa yang akan menjadi junglernya. Entah mungkin bakal ada Granger atau mungkin Roger. Tapi di sini yang bakal di-ban kira-kira siapa nih Om Bawah? Povius juga masih ada sih sebenarnya untuk tim ini ya. Jadi menarik. Akan saya tungguin dulu siapa yang bakal dibuang oleh mereka juga, dan lapu-lapu yang di-ban. Dan juga sudah mulai tampak adanya Roger, berarti di sini Rogernya akan menjadi milik Oke, dan gimana Talia? Hanya saya sendirian teman-teman. Oke, but by the way kita sudah melihat ya, ada Isanshin, adanya Atlas juga dari Aura Fire sekarang untuk Bigetron Alpha. Kalian gue penasaran dengan roamer yang akan dimainkan sekarang. Aura Fire mereka punya sisi yang sangat besar sekali. Mereka punya Electro Final Blow, mereka punya Falling Star Moon, ada Feather Air Strike, adanya juga Fatal Link. Ini sisi semuanya, dan Balmond untuk last pick bagi Bigetron Alpha. Dan lengkap sudah untuk pick yang sedang kita dapatkan pada hari ini. Now, let's see teman-teman semuanya, siapakah yang akan memiliki upper hand untuk game kita yang pertama. Karena secara damage deal-nya sendiri dari Bigetron Alpha mereka sudah sangat-sangat cukup sekali. Mereka punya banyak tools-nya ya. Mereka ada Beatrix, mereka punya Roger juga. Oke. Masuk ke dalam pembahasan untuk Roger sendiri, di mana Roger di sini adalah hero yang cukup sakit dan perih ketika bisa leading di early dari kill-nya. Dapetin 2-3 saja untuk di menit yang kedua, itu cepet banget. Dan bisa nge-burst Talia. Jadi ini berhadapan dengan tipikal Aura di sini, di mana mereka melakukan setup dari Aura yang memang diharapkan bisa selalu memenangkan tim fight. Dan let's go, kita akan langsung masuk ke dalam game pertama kita untuk match pertama pada hari ini antara Aura Fire dan juga Bigetron Alpha, Talia. Yes, langsung aja nih kita terbang sudah memasuki di Land of Down-nya. Bagi teman-teman langsung aja ramein di kolom komentar dengan mendukung Aura atau Bigetron yang bakal kita langsung saksikan di game yang pertama. Dan ini dia sudah memasuki minggu kedua yang pasti bakal makin panas dari kedua timnya. Tapi sebelum itu ada sedikit informasi, login MLBB dapatkan draw gratis untuk hero Bruno. Tuh makanya langsung aja pada login sekarang juga. Tapi di area mid lane kita sudah melihat bagaimana Facehugger mulai dicicil perlahan-lahan oleh adanya Rainbow di zoning out begitu saja. Begitu pula dengan Godiva. Dengan ada Atlas, kita tahu Atlas ini bakal menggunakan sekali atau bergantung dengan adanya combo dari Fatalingnya. Dan kita lihat apakah tidak ada Purify dari Bigetron Alpha merupakan keputusan yang bijak atau keputusan yang baik untuk melawan Atlas di sini Om Wawah. Betul. Pengamatan yang bagus banget sih Tal sebenarnya. Kalau kita lihat memang Atlas ini digunakan untuk memaksakan adanya penggunaan Purify sendiri, dan tidak ada sama sekali tampak dari Bigetron Alpha. Gue rasa ini akan menyulitkan Bigetron nanti ketika masuk ke late game. Tapi untuk di early masih akan bisa dipancing dari sisi Fatal Link-nya. Jadi masih belum ada masalah sama sekali juga. Dan untuk kedua tim ini masih saling tarik ulur juga, masih berusaha untuk mendapatkan gold ataupun mendapatkan item yang pertama. Kabuki bersama dengan Benedetta masih akan bertahan di bagian top lane. Di bagian mid lane-nya juga Facehugger berduet bersama dengan Godiva. Fatal. Tapi sebelum itu ada snack time di sini dari Snack Video. Vote moment game favorit di Snack Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Download aplikasi Snack Video untuk kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya. Tuh langsung aja download. Selain ada momentum game yang bakal seru, kalian juga bisa memenangkan kesempatan mendapatkan skin gratis. Tapi back to the game, sudah ada Turtle di menit yang pertama. Kali ini mulai langsung di start dari kedua belah tim.
tim. Federasi Strike juga di pop up, akan jadi perebutan di sini, tapi ternyata Turtle yang masih bisa diamankan oleh Roger. Sementara dari Repo mencoba untuk memukul mundur Godiva yang nampaknya sekarang sudah ada Wings Power ke area depan. Aura masih mencoba untuk memasakkan dari seorang Kabuki, tapi akan gak wise banget kalau dia terlalu dive in tadi. Tapi untungnya dengan keputusan yang sigap, dia bisa balik lagi ke area belakang. Di menit yang kedua belum ada pertumpahan darah atau pertukaran darah, hanya ada Turtle yang dicuri di tangan Bigeron Alpha di sini, Mowa. Yes, ini nice play dari Bigeron Alpha tadi berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle. Dan kembali dari masing-masing tim juga langsung mereset permainan mereka. Tidak terlalu agresif karena sadar bahwa dari Aura Fire mereka punya defense mechanics yang sangat baik sekali. Dan kalian bisa lihat Feather Airstrike yang dilepaskan oleh Facehugger tadi berhasil untuk menumbangkan Dream. Satu first blood awal. Aura Fire mereka lead di sana dan juga secara objektif masih bisa dimenangkan oleh Bigeron Alpha. Jadi kita masih bilang dari kedua tim ini masih saling berimbang satu sama lain. Battle harus cepat untuk mendapatkan farming di arah dari jungle-nya untuk bisa memberikan backupan kepada teman-teman yang lain di top lane-nya. Matt masih berjuang seorang diri dan di bottom lane tampaknya akan ada stalemate fight antara Esmeralda dan juga Balmond. Repo dan juga Keira kali ini yang saling berusaha untuk menurunkan level ataupun bisa mendapatkan solo kill. Yes, dan ini ya dia kita melihat di area bottom lane seorang Esmeralda sudah mulai mencicil dan nampaknya bakal mencoba untuk mengamankan gold shield dari area bottom lane. Tapi kita tahu Repo di sini akan terus putar-putar dengan ada Cyclone Sweep yang pastinya bakal pedih banget ke arah hero-hero seperti Esmeralda. Oleh karena itu Esmeralda kali ini berusaha untuk berupaya mengcutting minion dari area bawah. Nggak mau ngasih kesempatan bagi seorang Repo untuk bisa nge-push atau mendapatkan minion di sini. Tadi sementara itu di area mid lane sudah ada nampaknya setup dari kedua tim. Sniper dari seorang Rainbow, one hit sakit banget ke arah seorang Kiera, tapi masih menit awal masih bisa ditahan. Enchanted Talisman kali ini sudah dikantongin dan ini adalah percobaan kedua untuk mengamankan Turtle. Apakah Variety berhasil untuk mengantongi Turtle kali ini atau bakal dicuri? Oke, nampaknya nggak ada kontes sama sekali di sini, Omawa. Betul banget, dan juga ada fight yang langsung terjadi juga. Electro Final Blow bersama dengan Fatal Link connect dan mengenai ke arah Rainbow. Satu tumbang kembali. Objective wise Aura Fire tadi berhasil untuk mendapatkan turtle dan juga bahkan mereka mendapatkan mid laner dari Bigeron Alpha tadi, Rainbow, yang harus terpick off dan sudah mulai harus berhati-hati karena dengan adanya ancaman Atlas tanpa ada Purify ini akan sangat berbahaya sekali bagi Bigeron Alpha. Dan semakin ke late game ketika Godiva sudah mulai muncul dengan adanya perfect match, Bigetron mereka wajib banget untuk bisa mundur ke belakang. Mereka gak boleh langsung kontes head to head seperti tadi karena Fatal Link bisa saja tiba-tiba dilepaskan oleh Godiva. Iya, aku setuju banget sih. Dimana kita juga melihat nih, kalau misalnya dari Bigeron Alpha mereka nggak punya Purify, otomatis ketika ada satu Fataling dari Godiva ini bisa menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi Aura Fire. Atau bahkan teman-teman dari Bigeron Alpha ketika adanya Fatalingnya bakal di-open, udah mulai langsung bubar dari semua pergerakan. Tapi ini dia kita melihat masih mencoba untuk bermain aman dari sisi Bigeron Alpha juga, dimana mereka mempunyai battle yang menggunakan Roger sebagai jungler. Kita tahu Roger ini butuh banget item dan ini dia Esmeralda sudah mulai menggerakkan di arah seorang Barrel, masih mencoba dengan ada paling Star Moon tapi masih bisa lolos. Sedangkan di sisi top lane kita melihat Fatalingnya terkonek tapi ternyata justru Godiva yang tampaknya harus mendapatkan punishment di sini dan gitu pula Kabuki nggak bisa membantu banyak di sini Oji. Alright, I'm back, Mother Father, this is it. Dimana Aura Fire Yes, dan ini dia satu buah purple buff yang sudah diamankan oleh Variety. Sementara itu Repo langsung bergerak ke area bawah mencoba untuk nge-cutting minion dan Turtle Camp by Livin Mandiri kali ini sudah hadir dan Rainbow. Wow, sudah dapat Blade of Despair sekarang Omawa. Yes, tapi apakah itu sepadan ya? Karena semakin banyak item attack yang dimiliki oleh Bigeron Alpha pasti akan semakin mudah untuk bisa tumbangkan juga, karena untuk di early damage yang bisa didapatkan oleh Parsha ini sangat besar sekali sih Tal. Jadi Bigeron Alpha mereka harus memainkan positioning terutama dengan 4 flicker yang dipakai oleh mereka juga. Dan Variety tadi dengan adanya Mountain Shocker membuka vision untuk teman-teman yang lain bottom lane. Terlihat sangat kosong sekali, bisa dimaksimalkan oleh Keira. Top lane-nya lihat betapa agresifnya Godiva kali ini sudah mengarah ke bagian top
lane juga untuknya. Masih ada Brilliance of Order menyelamatkan Mat. Tapi lihat, Aura memberikan pressure yang sangat manis sekali. Tidak bisa bergerak terlalu jauh untuk Bigetron Alpha, dan bahkan mereka berani untuk melakukan dive in ke bagian tengah sana, Tal. Bigetron kehilangan 4 membernya. Ini nggak akan bagus banget sih, Om Wawa. Oke, ya. Jadi dari Aura gue rasa tinggal masalah positioning dan komunikasi mereka sih, bagaimana mereka akan melakukan inisiasi ya, karena dengan penggunaan hero seperti ini komunikasi mereka harus lancar banget, jangan sampai Godiva nge-open sendirian tanpa ada backupan dari arah belakang juga sih, Tal. Dan kita langsung masuk ke game sekali lagi, dimana tanpa ada pertahanan dari Bigetron Alpha karena 4 pemain mereka harus tumbang tadinya, dan seluruh outer turret kali ini untuk Bigetron Alpha sudah lenyap. Dan Bigetron bahkan belum mendapatkan satu pun turret milik Aura Fire. Di sini Aura Fire mereka pegang kendali banget. Dan balik lagi, komunikasi untuk Aura Fire harus berjalan dengan semestinya. Jangan sampai ada miskom kecil yang mengakibatkan satu pemain mereka inisiasi, sedangkan yang lainnya masih ada di belakang, Tal. Iya, khususnya ini Godiva menurut aku dia benar-benar harus di backup, karena kalau Fatalingnya ini kena, ini mahal banget. Kalau misalnya nanti teman-teman dari Aura Fire nggak dapet 1 poin pick off, tapi kita bakal melihat 9 detik kurang untuk menuju Lord yang pertama, Lord yang belum enhance, tapi kondisinya sekarang Bigetron Alpha udah menyisakan inhibitor turret aja, otomatis Lord pertama kalau dari Aura Fire bisa langsung mengamankan ya, ini bakal langsung menerobos masuk karena base dari Bigetron Alpha yang otomatis super minion udah pasti bakal ada, yang nanti bakal membuat dari Bigetron Alpha makin sulit lagi untuk bertahan. Dan Lord, tidak ada kontes sedikit pun dari Bigetron Alpha mengetahui keberadaannya kalau tim fight mereka nampaknya akan mengalami kekalahan dengan ada perbedaan network yang cukup jauh. Dan ini dia sudah satu Fataling ke arah seorang Popo, depan red flag langsung aja dibantu backup. Sementara itu Rainbow di area belakang tidak bisa berbuat banyak untuk membantu keberadaan dari seorang Dreams di sini, Om Wawa. Iya, situ dia tadi ya, combo yang maksimal banget dari Aura Fire. Ya, berapapun pemain yang bisa dapatkan oleh Fatalingnya pasti akan langsung dimaksimalkan juga. Apakah itu roamer, apakah itu nanti dapetin mid laner, atau bahkan yang case terbagusnya adalah dapetin dari junglernya sendiri. Dan real time win probability by Samsung Galaxy A series 64% ke arah dari Aura Fire, karena memang Aura Fire mereka dapetin Lordnya, mereka juga sudah melakukan raiding terhadap jungle milik Bigetron Alpha, dan bahkan mereka dapetin seluruh outer turret sendiri. Jadi PR banget untuk Bigetron Alpha sekarang, apakah mereka akan bisa nge-defense karena Godiva di sana dia sudah punya Fatal Link kembali, Talia. Oh, dan ini dia Lord langsung menyerangkan inhibitor di area mid lane. Sudah rontok, otomatis Super Minion akan masuk mencoba untuk ditahan aja dengan adanya Repo dan Cyclone Sweep-nya. Lordnya hilang, tapi 2 inhibitor turret dari Bigetron Alpha sudah rontok. Nampaknya lihat bagaimana seorang Sierra di lini terdepan nampaknya ingin mencoba untuk memaksakan aja terjadinya team fight, mendapatkan satu lagi objektif inhib di area bottom lane. Rontok sudah semua 3 lane yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sudah ada Lelexo Blow di arah depan. Hati-hati Popolnya tumbang kali ini. Vesaga menjadi incaran, tapi ternyata dia masih bisa sustain kembali ke area belakang. Tapi dia ternyata di sisi lain mapnya Mati justru yang harus tumbang. Kiera berusaha untuk bertahan dengan adanya semua absorb yang dimiliki. Riponya sekarat, mega kill didapatkan, tapi ternyata Roger sudah harus hilang. Sementara Kiera masih bisa bertahan dengan adanya Aura bisa mengamankan 2-0 penuh, atau justru Bigetron Alpha ingin mencegat hal itu terjadi atas Aura Fire. Karena ini dia kita sudah melihat dari Gaming House, Aura dan Popol bersama Matilda sudah di-ban dari kedua tim di sini, Om Wawa. Oke, tanpa Popol dan Matilda ya, berarti masih ada siapa tadi? Pakito masih ada, terus juga Hayabusa yang di-ban, ataupun mereka akan mencoba untuk melakukan respect terhadap Link yang tadinya memang untuk di game yang pertama juga dilakukan banning terhadap Link oleh Aura sendiri. Jadi ini masih sangat lebar sekali untuk kesempatan bagi masing-masing tim ini mengamankan hero pool mereka juga. Dan Pasha di-ban oleh Bigetron, jadi mereka tahu juga ya bahwa Veska Hager adalah salah satu user Pasha dengan permainan positioningnya yang manis terutama seperti tadi. Jadi di sini dengan dihilangkannya Pasha, apakah akan membuka peluang lain Aura Fire menggunakan strategi mereka kemarin ketika mereka bisa mendapatkan Angela? Dan Benedetta masih terbuka dengan cukup lebar juga, dan kali ini masih akan bisa diamankan kalau Benedetta diambil pastinya akan dimainkan kembali oleh Kabuki. Menurutku di sini Link, yes, itu dia sudah di-ban oleh Bigetron Alpha. Ingat ya teman-teman, masih ada Esmeralda. Gue rasa di game yang pertama kenapa kita nggak melihat ya adanya seorang Povius, itu karena Esmeralda yang sudah diamankan terlebih dahulu oleh Aura Fire di pick mereka yang ketiga. Jadi
Aura Fire sekarang besar kemungkinan Harley lepas ataupun Hayabusa lepas di Thalia. Wow, iya sih, ini Hayabusa dan Harley yang lepas. Bahkan kalau kita lihat sejauh ini belum ada Jawhead juga yang di-ban maupun Benedetta. Popheus juga masih lepas, masih banyak banget yang bisa dijadikan option. Tapi dari Aura Fire, kali ini mereka nge-ban ke arah Hayabusa. Hayabusa nggak dikasih lepas. Salah satu hero yang bisa dibilang cukup fleksibel dan langsung tanpa berlama-lama lagi dari Bigetron Alpha langsung mengamankan seorang Harley. Apakah di sini dari Bigetron akan bermain Harley mid lane atau Harley yang digunakan sebagai jungler? Karena layaknya Hayabusa, menurut aku Harley juga salah satu hero yang masih fleksibel banget. Dia ditaruh di jungler juga enak dengan mobilitasnya yang cepat, tapi ditaruh sebagai mid laner atau support juga mempunyai damage yang cukup sakit. Ternyata dari Aura Fire mereka ngepick atau prioritas dari Lunox dan juga Esmeralda di sini, Om Wawa. Oke, dengan dipiknya kedua hero ini ya memang benar ada Popheus, tapi balik lagi bakal agak segan ya kalau kita melihat adanya Esmeralda juga, dan ini membuka kemungkinan untuk mengamankan Benedetta ataupun Ruby bagi Bigetron Alpha. Tapi balik lagi itu masih preference juga, masih terbuka Jawhead sebagai roamer kalau ingin dipakai oleh Dreams, atau apakah mereka punya opsi-opsi yang lain untuk Bigetron Alpha sekarang ini, karena mid laner bisa dimainkan oleh Harley juga seperti yang Thalia bilang tadi, bisa juga sebagai jungler gitu loh. Tinggal seberapa kuat nanti akankah dimainkan oleh Rainbow ataupun Battle sendiri. Dan masuk ke dalam detik-detik terakhir sekarang untuk Bigetron Alpha. Ada Jawhead bersama dengan Beatrix. Ini dia. Berarti mid lanernya adalah Beatrix, junglernya adalah Battle. Sedangkan Lancelot karena tadi di-ban, oke, di second phase Aura Fire tidak ingin kehilangan adanya Lancelot ini. Mereka langsung melakukan picking terhadap Lancelot 1. Bigetron Alpha mereka wajib untuk menotis bagaimana kemenangan dari Aura Fire kemarin. Angela gue rasa harus di-ban sekarang di fase ban yang kedua untuk Bigetron Alpha sih Thalia. Wow, Angela, iya sih, ini Angela bisa menjadi salah satu kunci juga, yang mana kita tahu dengan adanya hard guard-nya dia, ini bisa sangat amat menyulitkan. Tapi nampaknya ada respect ban yang datang dari arah Bigetron Alpha terhadap Atlas milik Godiva. Di game pertama memang benar-benar Atlasnya ini sih yang menurut aku membuat momentum dengan adanya satu fatalin yang terkonek ke arah teman-teman Bigetron Alpha, dan tanpa Purify sama sekali ini membuat Aura Fire di game pertama benar-benar mendominasi sekali. Otomatis Bigetron Alpha nggak mau kesalahan yang kedua terulang kembali, langsung di-ban dari sisi Atlasnya. Sedangkan Aura Fire nge-ban ke arah hero lock atau single target, yaitu Saber dan juga Kaja. Bersama dengan adanya Chow kali ini yang langsung dibuang, berarti Aura Fire masih ada kesempatan untuk mengamankan Popheus di sini maupun Benedetta, Om Wawa. Benedetta sih buat Aura Fire gue rasa bakal bagus banget. Iya. Mereka dapetin Benedetta, mereka dapetin Angela sebagai last pick, mereka akan manis banget. Tapi Martis ternyata tahan dulu. Aura Fire masih ada Martis sebagai roamer mereka, dan single target lock dieliminasi oleh Aura Fire. Mereka ngebuang Kaja, ngebuang Saber, dan bahkan Bigetron Alpha ngebuang dari Chow-nya. Ini membuat Lancelot-nya bakal lebih lebih agresif pastinya, karena dia akan pede banget untuk melakukan puncture ataupun phantom execution-nya nanti ke bagian depan. Dua pick terakhir Bigetron Alpha, side lane kah yang cukup tebel? Kalaupun mau tebel, Balmond kembali, bakalkah dimainkan lagi oleh Ripo atau ada opsi yang lain? Barats mungkin, cuma kita tahu Barats kan agak bocor kalau berhadapan dengan Lunox dan juga Esmeralda. Demikian juga sebenarnya untuk Balmond sendiri. Jadi ya ini bakal perjuangan nantinya untuk Bigetron Alpha, jangan sampai mereka kesetir di menit-menit awal sih loh. Iya, ini dari Bigetron Alpha mereka nggak boleh sampai keseret ke tempo permainannya dari Aura Fire. Aku setuju banget sih. Dan last pick mereka ke arah Esport dan juga Ruby. Ini kalau kita lihat dari draft picknya Bigetron Alpha, mereka lebih banyak banget hero-hero frontliner atau hero-hero yang bakal ngerusuh ke area jungle yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi apakah Yuzong akan menjawab untuk pilihan dari Aura Fire? Mereka mencoba untuk mengamankan atau menyerang dari segi backline yang dimiliki Bigetron Alpha. Apakah akan works kali ini? Karena kita langsung aja sebentar lagi terbang ke Land of Dawn-nya di game kita yang kedua. Akankah Aura memenangkan 2-0 atau Bigetron Alpha ingin mencegat hal itu atas Aura? Dan wow, draft pick yang menarik di sini, Om Wawa. Betul sih, dengan adanya Yuzong juga ya, kita tahu sebenarnya Yuzong ini masih
bagus banget sih, apalagi berhadapan dengan Beatrix di mana dia dengan Black Dragon Form yang pastinya bisa langsung side by side ke samping dari Beatrix sendiri. Cuman wajib berhati-hati untuk Yuzongnya jangan sampai bisa di kiting juga. Jadi masalah momen aja untuk Yuzongnya. Dan let's go guys, ini dia untuk game kedua kita, match pembukaan di hari ataupun di pekan yang kedua kita sekarang. Dan tahan dulu sebentar. Iya, nampaknya masih ada sedikit technical issue ya. Ini entah mungkin datang dari Biathlon Alpha ataupun Aura Fire, tapi sebelum itu kita sudah melihat adanya Harley yang menjadi jungler. Ternyata di sini kita akan melihat Harley sebagai jungler. Otomatis Beatrix-nya bakal ditaruh di gold lane ya harusnya Om Mawa. Oke, masih bisa bergantung juga sih karena kan mereka punya X-Borg, mereka juga punya Ruby yang kita tahu kedua hero ini cukup tebal dari segi lifesteal mereka juga. X-Borg dengan adanya Bloodlust, Ruby dengan adanya pasif dia sendiri. Jadi dari Aura Fire ini yang wajib untuk diwaspadai pastinya bagaimana cara mereka untuk nge-build up cepat ke arah siapa yang bakal nge-buy Dominance Ice pertama kali. Apakah itu akan ada di Yuzongnya atau bakal ada di Martisnya juga. Tapi untuk Martis sendiri dengan Mortal Coil ini range-nya dia kan cukup tipis nih. Jadi masih bisa di-kiting untuk Martisnya, jadi harus mengandalkan mungkin dari segi flickernya nanti untuk bisa ngagetin musuhnya dengan Decimate. Dan semua bakal berbalik Esmeralda, Lunox. Seberapa besar damage dari mereka bersama dengan Lancelot? Yes, dan itu aku setuju banget. Tapi sebelum itu langsung aja kita kembali lagi di in-game kita. Karena sudah ada Dreams yang nampaknya ingin mencoba untuk mencuri satu orange buff yang dimiliki oleh Aura. Apakah akan diketahui keberadaannya? Karena kali ini langsung bergerak ke area purple buff. Diganggu aja sudah ada ejector ke arah seorang Lancelot, tapi masih bisa ditahan. Sementara itu Godiva dengan adanya satu buah Martis mencoba untuk men-zoning out. Belum ada Asura-Aura, tapi Dreams sudah mulai mencicil keberadaan dari Godiva dengan adanya satu buah ejector. Tapi ternyata Beatrix di early game masih sekarat. Apakah Dream akan diberikan punishment karena lihat bagaimana seorang Kiera melakukan flickernya dan first blood berhasil dikantongi oleh Aura Fire. Satu lagi poin pick off di menit yang pertama. Dan kalau dari Variety, dia juga masih bebas untuk mengamankan buffnya. Ini merupakan sebuah keuntungan menurut aku bagi Aura Fire. Dan 1v1 situation di area top lane antara Ruby dan juga Yuzong di sini Omowa. Ya, gue rasa dari Matt akan membeli waktu aja sih. Dia akan nge-stall sambil mendapatkan level 4 dulu agar Yuzongnya juga nggak terlalu kaya karena agak berat nantinya untuk Yuzong agar bisa mendekat ke Matt. Karena begitu banyaknya lifesteal yang bisa dipegang oleh Ruby sendiri. Tapi nice play banget tadi dari Keira, meninggalkan lane-nya, memberikan backupan sekaligus bisa mendapatkan satu poin kill. Dan tahan dulu karena di bottom lane ternyata sudah akan ada duel yang terjadi sekarang. Dreams mengejar Keira, ada Godiva di sana 4 melawan 1. Keira dalam bahaya, dia sudah terpin out sekarang. Mau kemana Keiranya? Pastinya dia akan tumbang dengan adanya Deadly Magic dari arah belakang juga. Nice ganking 4 pemain. Bigetron Alpha sudah mulai mengincar ke Keira sekarang Talia. Wow, langsung di ganking habis-habisan di area bottom lane. Tapi begitu pula dengan ada Dreams yang terhampir saja terkena Phantom Execution. Tapi flick out yang baik sekali datang dari arah Jawhead. Masih bisa recall ke arah belakang. Tapi ini dia, nampaknya akan ada kontes Lord. Sebentar lagi Ripo sudah pecah dari Viraga armornya. Tapi Asura-Aura dari Godiva mencoba untuk mengacak-acak berada dari Bigetron Alpha. Dan Turtle masih bisa disecure dengan adanya satu buah Esmeralda. Sementara itu Harley menjadi punishment dicicil aja, tapi nggak bisa karena teman-teman dari Aura Fire masih terlalu sustain di area terdepan. Sementara itu Matt langsung tertarik dengan Ambo dan poin biru potionnya gak kena ke arah seorang Kabuki, masih bisa ditahan aja. Tapi ternyata Facehugger sudah hilang ditelan bagi Bigetron Alpha. Dan kali ini nampaknya Kiera akan di-ganking 1 lawan 2 dan sudah ada Last Insanity. Kiera mau kemana? Sekarat banget dan langsung aja dipanis di area bottom lane Omawa. Yes, terlalu sakit tadi, apalagi dengan Ripo yang masih memiliki Viraga Armor, pastinya Last Insanity akan membantu. Belum lagi backupan masuk dari Rainbow untuk mid lanernya dan mengarah ke arah bottom lane juga. Jadi untuk Bigetron sekarang mereka sudah melakukan raiding ke arah buff milik Aura Fire. Aura Fire dalam bahaya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk di early-nya sekarang lagi dipegang oleh Bigetron Alpha. Mereka punya Rainbow, pemilik damage yang sangat besar sekali, apalagi untuk bagian awalnya. Lihat itu dia Unstoppable Force juga sudah dilepaskan. Black Dragon Form dari belakang untuk Kabuki sendiri, tapi hanya akan meng-cover juga. Sedangkan serangan demi serangan dibangun kembali oleh Bigetron dan mereka mendapatkan satu orang lagi dan lagi. Facehugger lah yang menjadi korban dari Aura Fire, Talia.
Wow, Feshag posisinya benar-benar di dengan 0-2. Ini bukanlah satu buah KDA yang baik, apalagi masih di early game kayak gini. Dia akan menjadi long. Tapi di sisi lain, Ripo nampaknya bakal di-ganking, sudah mencoba untuk dipapa aja Last Insanity-nya. Kiera terkena turret damage, begitu sakit dan mau gak mau harus mundur ke belakang. Untungnya masih ada satu buah Stardust Dance untuk kembali. Kalau enggak, Kiera bakal langsung dipanis di area bottom lane dan begitu pula di area mid lane. Nampaknya Rainbow perlahan-lahan namun pasti mencoba untuk menyicil gold shield dari area luar turret. Dan Rainbow dari ke belakang setup ulang sedangkan battle di mat sudah memiliki Genius One. Sementara itu sudah ada Falling Star Moon terconnect, tapi Ripo langsung aja dan itu cukup Warren dan pikir Ronaldo di posisi di bawah. Godiva mendebein aja damage yang dimiliki turret, tapi ternyata Ripo masih bisa flick out ke arah belakang. Cocok bagus banget, tapi Yeti mencoba untuk mengkomit dan gak bisa kemana-mana. Orang dari aura bergantian untuk menahan damage turret di area bottom lane, Omawa. Wow, Ripo buying time dan diserang dengan 3 pemain juga masih bisa mendapatkan momentum. Tapi lihat ini Kabuki tidak akan bisa kemana-mana. Adanya I'm Offended, adanya Don't Run Walking membuat dia harus terpatri di satu tempat yang sama, bottom lane. Kalian bottom turret di-secure untuk Aura Fire, tapi Bigetron Alpha memilih untuk mendapatkan objektif juga. Mereka sudah stay di arah dari Turtle Pit dan 3 orang berada di sana, di mana Dream sudah mempersiapkan posisi juga untuk mengagetkan di Godiva sekarang, Talia. Yes, dan ini dia Godiva yang tadinya mencoba untuk menzoning out teman-teman dari Bigetron Alpha. Justru dia yang harus dipukul mundur karena teman-teman dari Bigetron Alpha di sini lagi berkumpul banget, lagi regroup, info dan juga battle. Nampaknya mereka mencoba untuk sedikit demi sedikit membabysit seorang battle karena posisi butuh banget item. Karena kalau dari segi level, dia ketinggalan satu punya kelangkaan. Oke, nah kalau kita lihat kali ini dia lane Kabuki yang cukup karat, terkena di biru potion, masih bisa kembali ke arah belakang, tapi nampaknya Godiva dia harus mundur tapi mencoba untuk memberikan sedikit penetrasi damage di Unstoppable Force dari Dream, masih bisa ke belakang dari aura yang dimiliki oleh Godiva. Sementara itu di area mid lane 2 lawan 2, Kiera menjadi lini terdepan datang. Kali ini Variety akankah dipaksakan aja? Enggak, nampaknya Ripo memilih untuk pukul mundur dan Black Dragon Form nampaknya langsung di pop up untuk mengusir pergerakan dari Bigetron Alpha. Oke, secara objektif kali ini saling tukar-menukar juga. Bottom turret menjadi milik dari Aura Fire dan kalian bisa ngevote momen game favorit kalian langsung ke snack video dan berkesempatan untuk mendapatkan skin spesial teman-teman semuanya. Jadi langsung saja kalian menuju ke sana. Siapa tahu kan ada momen-momen di mana kalian suka banget. Langsung voting langsung ke snack video. Let's go. Dan tahan dulu sebentar untuk di top lane-nya. Berhasil diamankan lagi dan lagi untuk Bigetron Alpha. Dan ini dia dimana kekuatan dari Xbox sudah mulai terlihat bahwa gengkingan dari Aura Fire mengarah ke bottom lane. Dan lihat Ripo-nya kuat banget, nge-delay begitu lama juga, tapi pergerakan dari Variety ternyata bisa mendapatkan ataupun memecahkan Immortal milik Ripo, Talia. Yes, di sini tadi kalau kita lihat di area bottom lane, ini Variety-nya bener-bener nunggu momentum untuk Last Insanity-nya dari seorang Xbox ini pecah. Baru dia mencoba untuk nge-dive in dengan ada satu buah Thorn Rose juga. Immortal dari Xbox pecah tapi dia masih selamat. Sementara itu kita lihat di area Turtle Pit sudah ada satu buah Turtle yang kali ini bisa disecure dengan aman tanpa ada terjadi kontes oleh battle. Dan memasuki menit ke-7 dari Atomization sudah ada Genius One untuk Magic Penetration dari seorang Harley. Bakal makin pedih lagi terutama ke arah seorang Facehugger. Tapi sementara itu dari Jonghead juga menjawab keberadaan Yuzong dengan ada satu buah Dominant Ice yang langsung di-build untuk life drain-nya di sini Omawa. Betul juga, dan ya Immortal kalau kita lihat di sini menjadi first item untuk Xborg. Jadi dia sangat sustain sekali tadi, itulah sebabnya kenapa Ripo dia sangat percaya diri di garis depan ketika sedang dihadang oleh 3 pemain sekaligus. Tahan dulu sebentar, Thorn Rose kali sudah dilepaskan oleh Variety. Black Dragon Form juga, tapi apa yang terjadi? Variety ternyata tumbang. Lihat tadi Matka sendiri sudah berada di tengah-tengah pemain dari Aura dengan Ruby-nya. I'm Offended, Don't Run tidak akan bisa kemana-mana. Last Insanity dari Ripo kembali, tapi pemain Aura mereka sudah mundur kembali ke belakang. 2 tumbang untuk Aura ditukarkan oleh Rainbow seorang diri, tapi Keira masih berdansa dengan Stardust Dance-nya. Keira akankah bisa survive sedikit lagi dan akhirnya dia tumbang dan Godiva akan dikejar oleh sisa-sisa pemain dari Bigetron Alpha. Dan itu dia pertumbangan 1 demi 1 pemain Aura Fire, Talia. Si
tumbang dari Aura Fire. Bigetron Alpha benar-benar menunjukkan taringnya di game yang kedua. 10-5 perbedaan poin pick off yang cukup jauh kali ini. Bigetron Alpha kembali untuk meliding tempo permainan. Mereka nggak mau lagi di press seperti di game pertama. Mereka belajar, tapi akankah mereka bisa cukup konsisten? Karena kalau kita lihat masih ada kecepatan bagi Aura untuk melakukan comeback. Sementara itu di area bottom lane, Battle bisa mencuri satu outer turret. Variety, hati-hati lawan kamu merupakan Ruby yang lifesteal-nya kenceng banget. Sementara Dream mencoba untuk membuka face check aja, langsung dicicil perlahan-lahan oleh Kabuki. Masih terlalu sustain di area depan. Nampaknya dari Bigetron Alpha mencoba untuk commit untuk mendapatkan satu buah turret di area mid lane. Sudah ada Black Dragon Form mengusir perputaran dari seorang Bigetron, tapi ini dia last insanity jar. Yuzongnya tumbang, double kill, bahkan mencoba untuk di backup dengan adanya Falling Starmu, tapi masih terlalu kuat damage yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Bahkan justru jungler yang dimiliki oleh Aura Fire harus hilang, dan ini membuka kesempatan banget bagi Bigetron langsung menobrak masuk ke lini di area mid lane-nya, Omawa. Iya, sini mereka kuat banget untuk Bigetron Alpha. Secara team fight-nya kita bisa melihat tadi bagaimana Ripo nge-buying time yang sangat-sangat cukup sekali, dan di cover oleh adanya damage per second yang dimiliki oleh Rainbow. Dan gak hanya Ripo yang berada di garis depan, masih ada Matt juga, masih ada Dreams. Jadi berat untuk Aura Fire agar bisa masuk bagian belakang. Variety dengan puncture-nya coba mungkin untuk melakukan penetrasi ke bagian backliner, tapi dihadang dengan adanya Don't Run Wolf King. Dan untuk item build-nya kita yang sekarang juga adanya Twin Blade sudah diamankan kali ini oleh Battle. Jadi dia akan lebih sakit dari segi deadly magic-nya dia. Dan satu persatu pemain dari Aura, gue rasa mereka sudah gak boleh berjalan sendiri-sendiri lagi, karena sudah waktunya untuk berkumpul di satu tempat. Dan Variety kalaupun dia mau mencoba untuk melakukan opening, ada baiknya kalau temannya lah yang disuruh maju pertama kali, karena kalau kita lihat tadi Variety ketika langsung melompat ke bagian tengah itu ditangkap dengan Donald Wolf King tadi ya. Iya, ini harus lebih berhati-hati lagi, apalagi mengingat kalau misalnya Variety ini merupakan jungler dari Aura Fire. Kalau dia terpick off di pertama kali war, otomatis Aura Fire kehilangan salah satu damager terbesar dari tim mereka. Dan hal ini nggak mau banget dong dialami oleh Aura Fire maupun Bigetron Alpha. Otomatis mereka harus lebih berhati-hati lagi, mengingat kali ini dari Kiera sudah mulai dicicil perlahan-lahan di area bottom lane. Dan Beatrix ini seorang Rainbow dengan KDA 319, dia kenyang banget, dia bebas banget. Bakal di drag area late game, Beatrix bakal makin sakit banget sih Om menurut aku. Apalagi nampaknya ini Lord bakal mencoba untuk ditahan aja, di bait-bait aja sampai nanti di menit ke-12 akan enhance. Karena Ripo sudah mempunyai War X juga yang akan lebih membuat dia lebih sustain lagi dan juga menambah movement speednya ketika team fight nanti. Oke, tinggal siapa yang jauh lebih bersih untuk melakukan fight di arah dari Lord Pit-nya. Dan Rainbow berhasil untuk mengamankan satu buah Demon Hunter Sword. Bakal lebih cepat lagi ketika sedang mengeluarkan skillnya. Dan Lordnya kembali kali ini sudah dipok oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Masih di reset juga apakah akan menunggu untuk menit yang ke-12. Sebagaimana Talia mention tadi, karena di bottom lane-nya ini masih sangat bebas sekali. Keira, dia melakukan split push di bottom lane, dan ini membuka kayak memberikan distraction kepada Bigetron Alpha. Apakah mereka harus nge-defense pertama kali, atau apakah mereka akan melakukan poking terhadap Lordnya? Talia. Yes, ini nampaknya bakal mencoba untuk di-commit aja, tapi di area bottom lane kita melihat bagaimana seorang Ripo mencoba untuk membuying time. Dan ini dia, Lordnya udah cukup sekarat, tapi begitu pula dengan adanya sebuah Variety yang langsung berhasil mengamankan Lordnya. Tapi begitu pula dengan adanya Godiva yang cukup sekarat, dia harus kembali ke area belakang terpanis. 1-1, tapi Aura Fire mendapatkan Lordnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata battle-nya tumpah oleh seorang Variety. Dreams langsung mempop up ejector-nya, langsung mundur dia karena dia sudah kehilangan satu buah jungler. Gak ingin dipaksakan lagi, atau nantinya bakal terjadi pertumpahan darah lagi. 2-1 ditambah Aura Fire kali ini berhasil untuk mendapatkan Lord. Wah, ini menjadi momentum banget sih yang bisa dimaksimalkan oleh Aura untuk mengamankan game kedua, Omawa. Betul, at least dari Aura Fire mereka bisa mengamankan seluruh outer turret milik Bigetron Alpha pertama kali. Dan nice distraction tadi untuk Keira ya, yang di bottom lane berhasil untuk memaksa mundur atau membuat
Bigetron Alpha mengirimkan 2 anggota untuk ke bottom lane. Dan kali ini dengan adanya Lord juga, apakah akan disejajarkan dulu wave minion untuk Aura Fire sendiri. Lihat dari Keiranya, bekerja seorang diri untuk mendorong di top lane. Untuk di bottom lane-nya, Lordnya akan ditemani oleh Lunox. Berarti akan ditemani oleh Facehugger, dan mid lane-nya ini dia Variety yang mainnya cakep banget dengan Lancelot. Dia kembali memperlihatkan kenapa Lancelot wajib untuk di-ban ketika berhadapan dengan Aura Fire, dan satu buah mid turret di-secure oleh Aura Fire. Tidak akan berhenti sampai di sana juga, akan mencoba untuk mendapatkan turret-turret selanjutnya, Talia. Yes, dan ini dia Lordnya masih bisa ditahan aja di area bottom lane oleh Battle. Cukup mudah untuk di-clear mengingat ini masih merupakan Lord yang pertama. Yes, tapi dari Aura Fire melihat dia sudah berhasil untuk menculik. Udah satu Lord, tapi tunggu dulu, ternyata Esmeralda-nya posisi yang gak baik banget. Dia sendirian dan langsung dipanis rame-rame oleh Bigetron Alpha. Terculik satu member. Nampaknya Bigetron Alpha kali ini mencoba untuk memasakkan adanya inisiasi team fight. Dream langsung move-fast check dengan ada ejector, pukul mundur semua dari Aura. Mengingat Kiera merupakan salah satu lini terdepan yang paling penting di Aura Fire. Otomatis Kieranya tumbang. Mereka harus kembali untuk men-setup ulang, dan Players Gold masih dipimpin oleh Variety kali ini. Bahkan yes, keduanya itu adalah Matt, bukan Battle yang merupakan jungler dari Bigetron Alpha di sini, Omawa. Oke. Jadi sebenarnya dari Bigetron Alpha juga bisa kita kategorikan mereka belum kalah terlalu jauh sih. Jadi untuk hasil aksinya sendiri kita masih harus menunggu apakah akan ada pick of fight yang sedang terjadi, atau apakah akan ada setup di arah dari Lord untuk pit Lord yang kedua ya nantinya. Karena Bigetron mereka menunggu di area dari jungle, tampaknya akan berusaha untuk meminimalkan buff yang dimiliki. Tapi lihat sebentar, tahan dulu. Variety dia sudah melompat ke bagian tengah. Ada Black Dragon Form juga kalian sudah diciptakan oleh Kabuki. Hanya akan nge-buy time sedikit sementara. Ripo langsung keluar. Juga ini berbahaya banget sebenarnya untuk Aura. Jangan sampai terlalu overcommit, dan apakah akan terjadi juga adanya I'm Offended sudah tercipta di sana. Satu buah kill dibalaskan dengan satu kill kembali. Variety berhasil mendapatkan 1 poin kill, tapi Ripo Immortalnya lah yang pecah, dan dia masih survive sampai dengan sejauh ini. Battle dikejar dan double kill untuk Variety. Fight masih berlangsung juga, masih cukup panjang sekarang. Ripo masih membakarkan fire missile, dan adanya I'm Offended kembali tercipta. Lihat Ripo memberikan constant damage dari arah belakang, tapi Keira juga cukup tanky, cukup strong enough untuk mengejar kembali 2 melawan 3. Matt Dreams, Ripo akan kembali ke belakang dan dikejar oleh pemain Aura. Akan kali lepaskan. Nice Phantom Execution. Dreams masih berlari. Adanya Polystar Foot. Dreams akan coba untuk menggocek, dan sampai jumpa Immortalnya pecah. Dan tampaknya Dreams tidak akan bisa kemana-mana lagi, Tal. Atau akankah bisa selamat? Mati selamat untuk Dreams. Bisa selamat dari seorang Dreams dengan satu tetes darah terakhir. Immortalnya bahkan udah pecah, tapi dengan adanya satu buah ejector, movement speednya dia ke-boost, dia masih bisa balik lagi. Tapi tunggu dulu, ternyata Variety yang nampaknya terkena Offended. Untungnya masih ada Thorn Rose untuk escape skillnya. Kali ini Dreams berhasil lolos dari kedua pemain Aura Fire. Bahkan tadi di area bottom lane kita melihat bagaimana dia di-cutting, dicegat keberadaannya oleh satu buah Falling Star Moon yang dimiliki Kiera. Dan kali ini memasuki menit yang ke-16, Lord kembali untuk di-start. Akankah ini menjadi Lord untuk ngebait aja, atau bakal mencoba untuk di-commit? Karena Dream sudah langsung meng forward, ejector ke arah belakang. Kieranya masih terlalu tasnya di area depan. Sementara itu Kabuki mengganti Steve menjadi lini terdepan oleh ada satu buah Black Dragon Form. Rainbow-nya sekarat, harus mundur ke belakang, dan otomatis Meta juga pasang akan menjadi incaran. Kali ini rame-rame langsung diserang, Harley-nya tumbang, sudah kehilangan jungler, dan ini dia paling Starmoon dari seorang Kiera mencoba untuk membackdoor dari area belakang, dan shutdown dari Johet. Pemain Aura Fire 5-5-nya masih utuh, digantikan 3 dari Bigetron Alpha. Bigetron Alpha kehilangan momentum di sini, Omawa. Wow, nice team fight dari Aura Fire, dan kali ini mereka akan mendapatkan Lord yang kedua juga tanpa ada kontes sama sekali. Real time win probability masih untuk Bigetron Alpha, tapi kalau kita lihat dengan didapatkannya Lord yang kedua, dengan dihancurkannya inhibitor di bottom lane, ini akan mengubah arah anginnya ke Aura Fire, Kak Talia. Oke, dan masih melanjutkan juga sekarang. Gimana tau? Yes, ini apakah mereka bisa mengamankan dari segi high ground defense-nya, atau justru bakal dipaksakan aja untuk one strike push? Karena mengingat Lord kali ini langsung bergerak ke area inhibitor turret yang udah pecah di area bottom lane. Otomatis ini bakal cukup sulit untuk menahan dari base Bigetron Alpha. Dan Variety mengumpulkan. Ya, tapi ternyata satu orang Yuzong terculik.
lawan 5 kali ini dari Bigetron Alpha. Mereka ingin memantapkan dari segi high ground defense dan mencoba untuk menculik satu persatu dari Aura Fire agar mereka masih kuat untuk menahan dari segi gempurannya Rose Gold berhasil dikantongi oleh Rainbow menjadi salah satu item defensif juga. Di sisi lain Godiva cukup sekarat dengan HP yang masih setengah, harus pukul mundur ke arah belakang. Yes, masih punya Immortal tapi cukup beresiko jika dia ingin memaksakan untuk mengopen team fight tadi Om Wawa. Iya, dengan hilangnya satu pemain juga dengan terculiknya Kabuki tadi, Aura Fire mau nggak mau mereka akan nge-defense pertama kali, karena kalau sampai mereka gagal atau terpick off 1 demi 1, ini kita sudah akan menginjak menit ke-20. Jadi akan sangat lama banget kalau misalnya terpick off juga. Tapi oh my god, Facehugger terkena injektor dan harus tumbang. Dan kali ini open inisiasi harus dilakukan oleh Aura Fire, akan bisa membalikkan keadaan kali ini juga. Rainbow dikejar oleh Godiva seorang diri dan Decimate berhasil untuk mendapatkan Rainbow di belakang, tapi di bagian depan ada fight-nya. Matt juga membeli waktu. Godiva bertahan seorang diri, nge-split dia untuk memancing Ripo mengejar, dan 2 orang lainnya dari Aura Fire akan harus bertahan sekarang, Thalia. Yes, satu buah Mortal Coil untuk escapability yang sangat bagus, tapi ternyata double kill, looking for triple kill. Kali ini matchnya cukup sekarat, langsung dikejar aja, dan ini dia triple kill datang dari arah Aura Fire. Wow, tumbang menyisakan 1 orang, Ripo sendirian, dan melihat sudah hancur inhibitor turret di area bawah. Akankah dipaksakan aja dari teman-teman Aura untuk langsung menyerang ke area base yang dimiliki oleh Bigetron, dan ini dia Ripo akan menjadi target utamanya. Sudah ada Last Insanity yang dipapanya untuk nge-trapin dan juga mempertahankan base-nya, tapi ternyata Immortal dari Variety masih ada, langsung mengincar ke belakang arah Ripo. Base-nya dicicip perlahan-lahan, gak peduli, Last Slot-nya gak peduli, tapi ternyata gak ada minion. Shuttle berhasil dikantongi oleh Ripo, begitu pula Godiva yang harus kabur dengan ada 1 buah Mortal Coil. Masih ada Immortal, dan ini dia nih Biru Poison dari seorang Rainbow berhasil memulangkan Variety. Bigetron Alpha lagi-lagi masih cukup sustain untuk mempertahankan high ground defense mereka di sini Om Wawa. Wow, 1 ngelawan 3 tadi dengan adanya Last Insanity juga. Ripo berhasil membeli waktu menunggu untuk rekan-rekan yang lain respawn kembali juga. 1 menit pastinya Lordnya sendiri belum bisa diambil, tapi untuk real time win probability by Samsung Galaxy A series 68% ke arah Bigetron Alpha. Akankah mereka bisa mendapatkan atau memecahkan base Aura Fire? Karena untuk di top lane sebenarnya inhibitornya bisa saja langsung di-cut dan dipecahin oleh teman-teman Bigetron Alpha, dan kita masih menunggu juga Aura Fire. Dan ini di atas menit 20. Lu gak bakal pengen ke pick off di menit-menit sekarang sih, Thalia, karena bakal lama banget, apalagi kalau Immortality hilang. Iya, ini bakal merugikan banget kalau terpick off, respawnnya bakal lama banget, tapi nampaknya Bigetron kali ini mencoba untuk membalaskan dendamnya dengan langsung membabat habis 2 inhibitor turret di area mid lane dan juga bottom lane milik Aura Fire. Kiera mencoba untuk mengusir kembali pergerakan dari Dreams dan juga Rainbow dipukul mundur rame-rame, begitu pula dengan adanya Matt, sedangkan Ripo masih mencoba untuk menjalankan tugasnya mempertahankan high ground dengan sangat baik. Apakah kali ini dari kedua tim bakal menunggu untuk adanya Lord yang sebentar lagi akan respon, akan menjadi Lord yang perebutan tumpah darah banget. Sementara itu Godiva harus terculik kah, masih bisa bertahan di area depan dengan adanya Deadly Magic yang masih belum sakit, karena poker triknya tadi aku lihat masih ada sedikit miss datang dari seorang battle. Lordnya ditarik ke arah teman-teman dari Aura Fire, tapi bakal di bait aja kayaknya kali ini Om Wawa. Oke, karena di top lane-nya Ripo masih berjalan untuk bergabung bersama dengan teman-teman yang lain. Jadi mau gak mau Bigetron Alpha masih akan menunggu juga. Dan ini dia team fight, akankah terjadi 5 melawan 5, half HP untuk Lordnya. Dreams membuka di bagian depan, coba untuk mencari 1 buah posisi enak, tapi Kabuki juga mundur kembali ke belakang. Akankah bisa di hold, di reset kembali untuk Lordnya, Thalia? Kita akan melihat permainan tarik ulur dari Bigetron Alpha dan juga Aura Fire. Wow, ini tarik ulur yang cantik, tapi apa yang terjadi di area mid lane? 1 buah Last Insanity berhasil memulangkan Godiva. Tidak ada lagi Asura, Aura, dan juga Mortal Coil. Sisi yang hilang 1 dari Aura Fire. Akankah Bigetron Alpha kali ini mencoba untuk komit ke area Lord? Nampaknya Matt, Dottle, dan juga Rainbow mencoba untuk terus-terusan mencicil. Ada Esmeralda yang menunggu di bush. Ini dia, apakah ada Polisarmu? Bener-bener aja Polisarmu, tapi ternyata Rubinya masih bisa mengamankan Lordnya. Kiera di sisi lain menjadi samsak bulan-bulanan. Langsung dihilang 2 member justru. Kali ini dari Aura Fire harus hilang. Apakah game kedua Bigetron Alpha bisa mendapatkan 1 poin kemenangan kali ini Om Wawa?
Oke, 30 detik dan juga 60 detik kali ini Aura Fire harus menunggu juga sementara Lordnya ini sudah berjalan di mid lane battle. Dengan adanya Divine Glaive juga akan lebih sakit lagi magic damage, magic penetration yang dibuild oleh dia. Dan Aura Fire ini mau gak mau sih mereka harus open fight di arah luar, karena kalau enggak dengan difokuskannya ke arah dari base-nya akan menjadi akhir untuk Aura Fire nih Talia. Wow, dan ini dia akankah menjadi akhir karena Lordnya langsung memasuki ke area base yang mengincar, tapi sementara itu masih mencoba untuk ditahankan aja. Last Insanity di area depan mencoba untuk mengincar seorang Facehager tapi gagal. Sementara itu satu buah Immortal pecah di area belakang, Kabuki harus hilang. Sementara dari Aura Fire masih bisa untuk nge-clear ke arah Lordnya. Phantom Execution dilakukan. Yes, dan ini dia kita langsung masuk ke draft band and pick-nya di game kita yang ketiga, antara Aura Fire dan juga Bigetron Alpha. Harley, Jawhead dan juga Pakito sudah langsung di band nampaknya. Oji terkena stun lagi ya, Om Wawa ya? Ada Hellcat melintas kayaknya di depan sana ya. Iya, Oke. Dan ini dia. Ini menarik ya Talia. Kita melihat bahwa Link selalu di-ban di 2 game, tapi kali ini untuk pertama kalinya ketika Aura bermain dengan variety, Link dilepaskan dan langsung di first pick untuk Aura. Gue nggak sabar untuk melihat bagaimana permainan dari Link. Apakah memang dengan banning terhadap Link ini sangat berbahaya, berarti nge-respect ke arah variety, atau bagaimana? Atau apakah sudah akan ada jawaban? Tapi Esmeralda dan juga Benedetta kali ini diamankan oleh Bigetron Alpha, satu hero dari Keira. Pede banget ya mereka mengamankan Link di first pick ya guys ya, kita lihat-lihat ya. Ada Chow? Gimana? Kira tadi mobil Chow. Halo. Gimana Uci? Yes. Oh iya, aku pengen nanya ini, menurut aku sendiri sih agak lumayan pede sekali dengan adanya variety menggunakan Link di early seperti ini di first picknya. Cukup lumayan mahal. Iya, tapi nggak ada Popheus juga nampaknya dari Benedetta, dari arah Bigetron Alpha dan juga Aura Fire, sedangkan Benedetta dan juga Link bakal menjadi salah satu hero yang enak banget di counter sama adanya Popheus ya Om Wawa. Oke, dan ya ini Balmond yang cukup cepat ya. Kalau kita lihat dari Aura Fire, biasanya Balmond itu ada di pick keempat, kelima. Kali ini lebih diprioritaskan untuk Aura Fire. Tampaknya mereka tidak ingin kalah dari segi laning ketika berhadapan dengan Esmeralda ataupun untuk berhadapan dengan Benedetta sekarang. Jadi masih cukup oke untuk 3 pick awal. Bigetron Alpha apakah Kaza? Mereka butuh satu buah stopper untuk menghadapi Link. Kalau kita lihat dengan di-bandingnya Chow, berarti sudah hilang satu. Masih ada Saber memang yang bisa dipakai. Nah ini, Saber jungler akankah muncul? Atau Saber sebagai mid laner nantinya Talia untuk Bigetron Alpha? Wah, ini Saber kalau dijadikan mid laner juga enak banget sih. Dia dengan adanya triple sweep-nya, dia bisa menjadi instant kill atau target lock yang enak banget. Tapi sedangkan dari sisi Bigetron Alpha, mereka tahu sudah ada keberadaan Benedetta, otomatis nggak mau di counter dengan bouncing ball yang dimiliki oleh Kufra. Langsung diamankan aja Kufranya dan memasuki fase ban yang kedua. Popheus masih lepas, Popol, Lancelot bahkan, tapi ini dari Aura Fire udah punya Link, harusnya nggak ada ban antara Lancelot lagi sih di sini Om Wawa. Yes, gue rasa Lancelot bisa dilepaskan kecuali mereka mau matiin pergerakan dari Bigetron Alpha dan Saber dulu. Oke. Satu hero yang bisa nge-stun lock ke arah dari Link sudah hilang kembali. Jadi ada Kaza yang nantinya bisa di-ban oleh Aura Fire untuk last ban mereka. Dan tahan dulu Bigetron Alpha, satu arah banning ke arah dari Roamer kah? Karena roamer untuk Aura juga masih cukup banyak ya. Kita tahu banget Godiva masih bisa pakai Kadita, masih ada siapa lagi, misalnya Grok bisa jadi dipakai lagi untuk Aura Fire. Atlas tidak ingin terkena mimpi buruk dari Fatal Link sebagaimana di game yang pertama, karena dengan dipilihnya Atlas ini pastinya akan memaksa untuk penggunaan spell Purify Vital. Jadi kayak ngebuang spell aja, lu nggak bisa kayak inisiasi dengan adanya Flicker. Iya benar sih, ini kalau misalnya ada
Gak ada Furify bakal sulit banget sih, tapi bakal ada Lunox yang langsung di-ban dari Aura Fire. Lunox nggak ada, berarti dari Bigetron Alpha akankah mereka ngamanin Kagura? Karena kalau kita lihat mereka masih butuh satu lagi support magic di area mid lane. Entah itu mungkin adanya Kagura, Luoi, atau bahkan bisa jadi ini nggak sih Omawa, Angela? Kaja kalau mau Kaja Bigetron Alpha. Kaja ya. Main di mid laner juga masih oke, masih bisa ngeburst dari damage-nya, bisa nangkap si Link, tapi Nathan. Oke. Ini namanya kekerasan dibalas kekerasan ya, kayak lu main attack. Oke, gue bakal pakai attack, tapi mimpi buruk untuk Nathan juga sudah keluar. Ada Yuzong. Tapi apa ya? Yuzong ketika berhadapan dengan Nathan, kalau user Nathannya ini kuat ya, bisa main positioning. Yuzong sulit banget sih. Lu ketika lagi turun habis Black Dragon Form misal nih. Black Dragon Form tes nabrak Nathan sekali, cium dia turun dari manusia, misal kena yang namanya interference, wah itu langsung ngebuyarin semuanya buat Yuzong. Jadi Aura Fire meskipun mereka ngepick ke arah Yuzong harus tetap berhati-hati dan nggak bisa terlalu terfokus untuk menangkap Nathan dan Kadita kali ini untuk Godiva, Thalia. Wow, Kadita untuk Godiva. Tadi aku sempat terlintas sebenarnya di pikiran aku kalau Kaditanya ini justru bakal diamankan oleh Bigetron Alpha. Melihat Lunox udah di-ban kan, tapi ternyata Godiva kali ini akan menggunakan Kadita. Akankah cukup? Mengingat Kadita sebenarnya di sini bakal dijadikan untuk roamer kan pastinya karena di tangan seorang Godiva. Akankah bakal works? Tapi Bigetron Alpha menjawab kekurangan satu buah magic lagi. Dia mengamankan ke area seorang Nathan. Yang mana Nathan kalau kita ngomong dari segi escape skillnya ya, dia minim banget di sini Omawa. Wah, hampir mendekati tidak ada ya. Ada, tapi hampir betul. Mendekati tidak ada. Jadi itu resiko ketika menggunakan Nathan, tapi kita tahu sekali dia choose dengan super position, itu damage-nya gede banget. Oke, dan kalian sudah muncul juga ada Xborg. Jadi di sini Thalia, Xborg-nya bisa jadi jungler. Dan satu lagi, Brans yang bermain, bukan battle. Wow. Oke, Ripple dengan Xbox-nya kembali akan bermain di side lane. So ini dia untuk draft dari kedua tim kita sekarang. Wow, ini akan sangat menentukan sekali dan dengan kembalinya Brans ya. Let's see bagaimana permainan dari Bigetron Alpha di game yang ketiga. Wow, dan itu dia kita sudah melihat betul seperti yang Omawa bilang sudah kita tengok dari draft ban and pick-nya di game yang ketiga. Akan seperti apakah gameplay yang dipertontonkan ke kita karena ini merupakan game penentu ya Omawa antara Bigetron Alpha atau Aura Fire yang bisa membawa kemenangan kali ini. Dan langsung aja kita terbang ke Land of Dawn di game kita yang ketiga. Langsung ramai di kolom komentar bagi kalian pendukung Aura Fire atau bagi pendukung Bigetron Alpha. Tapi sebelum itu ternyata masih ada sedikit technical issue nih Omawa. Oke, dan sambil menunggu juga kita lihat-lihat dulu sih untuk draftnya sendiri. Tadi ada Xborg ya untuk last pick bagi Bigetron Alpha. Tadi mereka sangat strong terutama dengan Vipo yang memainkan Xborg-nya. Jadi gua rasa dengan kondisi sekarang juga dari Bigetron Alpha, mereka akan sangat-sangat bergantung kepada Nathan sebagai first ataupun sebagai jungler mereka sendiri. Jadi Nathan-nya jangan sampai keculik. Ada Yuzong di sana, ada Kadita juga dengan Rough Waves-nya yang bisa langsung melompat ke bawah dari Nathan. Jadi harus berhati-hati nantinya bagaimana positioning sih, karena Nathan kan bisa ditangkap. Iya, ditangkap dengan Yuzong, Kadita, Parsha juga bahkan bisa ke sana, Solok dari Balmond bisa langsung ke samping dari Nathan. Jadi harus berhati-hati, apalagi ada Link. Gue dari tadi belum mention Link. Linknya di sini yang selalu di-ban ketika Variety main 5 game berturut-turut sudah terlepas di game yang ke-6. Nah, di sini Linknya apakah akan terbebani atau bahkan bermain dengan sangat lepas gitu loh, Tal. Gitu aja sih intinya. Seberapa berat nanti mungkin tugas yang bakal diemban atau Link atau menjadi mudah gitu loh karena di cover oleh teman-teman yang lain. Iya, mengingat biasanya di sini bagaimana Uji? Silakan Thalia. Enggak, maksudnya menurut aku sepertinya Bigetron mengalami masalah lagi ya. Cuma di sini Brand sampai turun tangan menggantikan seorang botol di line up dari tim Bigetron. Dan kita bakal langsung back to the game untuk kali ini di match yang pertama di game yang ketiga dari tim Bigetron Alpha versus Aura Fire. Dan masih ditemani oleh Ranger Mas, Thalia dan juga Opung Wawa. Meanwhile kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha seperti Rainbow yang menggunakan satu buah Benedetta di arah mid lane bakal coba mendapatkan first spot oleh seorang Godiva dan execute the trail. First spot didapatkan di arah mid lane dan bakal mencoba untuk melakukan terminasi terlebih dahulu Thalia.
Yap, dan ini dia dari seorang Rainbow harus kembali recall karena dia posisinya cukup sekarat. Memang Benedetta mobilitasnya tinggi, tapi di early game kayak gini nggak mau mengambil resiko dengan 1 poin lagi. Sementara dari Facehugger mencoba untuk nge-clearing minion aja di area mid lane, mencoba untuk diganggu. Variety bandel banget mencoba untuk mengamankan orange buff-nya, tapi langsung dipukul mundur dari teman-teman Bigatron Alpha. Begitu pula Godiva menerima damage yang cukup sakit, dia harus mencoba untuk menggocek, tapi dikejar oleh 2 pemain dari Bigatron. Apakah akan selamatkan aura? Godiva nampaknya bakal sekarat banget, mencoba untuk bersembunyi di area bush, tapi gak bisa kemana-mana, langsung menjadi instant pick off di area top lane Ranger Mas. Yes, terlalu berburu-buru karena di sini belum ada rough wave, masih di menit yang pertama dan bahkan masih level 2. Di arah bottom lane Keira bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Ripo dengan seorang Balmonnya. Dan ini jujur aja, win condition di arah bottom lane ini lebih ke arah seorang Keira. Kenapa? Karena Balmon bakal punya dapetin life steal yang cukup banyak dari minion-minion. Sedangkan Godiva lagi-lagi dipaksa untuk berhenti roaming, dipaksa pertukaran rotasi playernya, didinai oleh seorang Rainbow. Rainbow kali ini gak mau ngasih nafas seperti di game yang kedua dan di game yang pertama. Meanwhile, Bigatron Alpha sudah mendapatkan 5.800 gold. Dengan kali ini bakal lebih untung dengan adanya CCTV by Living by Mandiri yang udah dicolek oleh seorang brand. Dari bottom lane, Dreams coba untuk cover. Variety hampir saja terkena tapi tak ada purple buff. Bakal coba untuk mencari apakah satu bar retribusi bakal coba didapatkan, dan satu retribusi diamankan oleh seorang brand. Cukup baik. Variety nggak boleh pulang, mau jadi kaya, dapat dikeluarkan cover dari seorang Facehugger, memporak-porandakan pasukan dari Bigatron Alpha dan gak jadi ngejar ke arah seorang Variety Talia. Yes, gak jadi ngejar ke arah seorang Variety, nggak mau terlalu overcommit. Sedangkan di area bottom lane kita bisa melihat bagaimana Ripo nampaknya mencoba untuk di setup ganking bersama ada Godiva dan juga Kiera. Langsung di clear aja laningnya dengan ada satu buah Cyclone Square, putar-putar terus, dan Godiva nampaknya mundur melihat tidak ada kesempatan untuk nge-ganking di area bottom lane untuk seorang Ripo di sini Ranger Mas. Yes, bukan hanya itu aja. Meanwhile, dari seorang Variety masih coba untuk farming terlebih dahulu. Langsung ada satu Rainbow mencoba mendekati seorang Facehugger. Facehugger pun takut, langsung menggunakan Fairy. Burung-burung lucu kecil ini langsung bergerak di arah mid lane. Dan para pemain dari tim Aura Fire harus berhati-hati, lihat rotasi menuju ke arah top lane. Dreams sudah menunjukkan mukanya. Apakah ada Blind Dragon Form bakal dikeluarkan menuju ke arah tengah? Kabuki dan terlalu panik. Blind Dragon Form dikeluarkan terlalu dini kalau menurut aku. Kabuki terlalu terburu-buru karena bisa saja tadi Kabuki menahan karena dia masih punya Petrify. Siapapun yang masuk masih bisa Petrify, tapi Alex pada ball di arah mid lane tidak mendapatkan apapun. Wow, what happened? Apa yang terjadi sekali ini? Wow, ya, dari Bigatron Alpha positioning dari Brands ini luar biasa banget. Sebagai Neta dia sangat percaya diri karena dia akan di-cover oleh teman-teman yang lain. Jadi gue bisa bilang bahwa lihat nih, Brands dengan Nathan-nya dia pede banget untuk ngejar. Padahal Nathan kita tahu banget untuk escape mekanismenya itu hampir mendekati tidak ada gitu loh, kecuali dari entropinya, dan itu pun dashnya tipis banget ke arah dari bayangannya sendiri. Tapi tadi kita lihat Iron Rage gak ada yang lihat, tiba-tiba Dreams tepok tembok ya guys ya. Meanwhile, menuju ke arah 9 detik di arah bottom lane. Turtle yang takut air ini akan didapatkan oleh siapa? Tapi Godiva udah men-setup, udah ada rough wave. Godiva bakal coba dibakar begitu saja. Lihat, airnya kali ini bakal menguap, dibakar oleh api asmara dan rough wave untuk menyelamatkan harinya. Gak akan ada yang inisiasi ke arah Turtle. Keira masuk, Keira bakal menyetorkan nyawa. Sedangkan lihat Keira kali ini memberikan vision karena di arah top lane Variety mencoba mencuri satu buah orange buff yang dimiliki oleh seorang Variety dan bahkan diamankan satu buah buff punya seorang Prat. Coba ke arah belakang, tapi purple buff-nya bakal coba di zoning out. Dreams is coming. Prince Poise menyelamatkan harga dari Variety, tapi Rainbow yang buka plage. Dreams di depan sana, terus dikeluarkan, dan ternyata Blade Dagger Farm di saat yang tepat dari seorang Kabuki menyelamatkan harinya di menit yang kelima. Talia, Blood Dragon-nya on point banget di timing yang pas dan otomatis itu bisa menyelamatkan satu buah nyawa dari seorang Kabuki. Tapi tunggu dulu, di area mid lane nampaknya akan terjadi ganking kah? Enggak, karena dari seorang Kufra Dreams-nya mundur. Tidak ada setup ke arah seorang Facehugger, tidak ada Revenge maupun Tyrant Rage. Tapi di sisi lain Godiva selaku Kadita sebagai roamer di sini mencoba untuk melakukan face check karena teman-teman dari Bigatron sudah diketahui keberadaannya menunggu aja di area bush. Tapi tarik ulur lagi. Sedangkan Last Insanity yang pecah di area bottom lane. Ripo gak terkena siapapun Ranger Mas. Yes. Dan bahkan di area bottom lane kali ini lihat Keira mencoba melakukan cutting dan udah coba dibalik. Ada Rainbow dan juga seorang Ripo yang membantu di arah bottom lane.
Variety masih mau lebih. Matt menjadi pilihan. Esmeralda terlalu keras sepertinya untuk coba ditumbangi di arah top lane. Pergerakan dari Aura Fire sepertinya agak sedikit terhentikan, tapi mereka berhasil mendapatkan turret pertama mereka. Dan ini adalah turret pertama yang bukan didapatkan lebih Bigetron, melainkan dari Aura Fire. Posisi seperti ini, bakal Sarah Red sekarang tentu saja Matt akan mencoba untuk kabur, tapi dia selalu sakit bahkan execute menyelamatkan larinya. Tersunat begitu saja, Godiva bakal coba ditumbangi, tapi Rafael mencoba menyelamatkan dari Godiva masih mau lebih. Praska boleh pulang, dan ternyata sang Putri Duyung dan Ratu Pantai Selatan kali ini harus ditumbangkan di arah mid lane, Thalia. Yes, 2 pemain dari Aura Fire tumbang, dan bahkan ini sebentar lagi kita memasuki menit ke-7. Belum ada 1 poin pick off pun datang dari Aura Fire. Bigetron Alpha di game yang ketiga, mereka benar-benar gak ingin memberikan kesempatan bagi Aura Fire untuk mendominasi. Dari segi objektif mereka unggul, dari segi network di leading bahkan. Dan kali ini nampaknya Bigetron bakal mengamankan Turtle, maksudnya tanpa adanya terjadi kontes di sini, Ranger Mas. Ya, betul sekali. Tapi dalam bottom lane, lihat 3 orang udah stand by posisi ultimate telah dibuka begitu saja. Kabuki menuju ke arah belakang, itu bisa dikeluarkan. Ripo menjadi pilihan, tapi Kabuki dia gak kabur. Dia malah menyetorkan nyawanya. Gris menjadi pilihan kedua. 1 dapatkan, 2 hilang Kabuki. Ditukar dengan 2 player dari tim Bigetron Alpha. Apalagi branchnya. Ripo masih mau lebih. Variety menuju ke arah belakang. Dicoba di swap test. Dan bahkan Volley Star dikeluarkan begitu saja. Ripo tak bisa bertahan. Immortality masih menyelamatkan harinya. Tapi Variety setidaknya memecahkan immortality dari seorang Ripo. Rainbow yang bukan pelangi pun di atas masih mendorong dengan baik. Dan Variety sepertinya akan mencoba untuk mencari. Telah mendapatkan 1 buah purple buff dari tim Bigetron Alpha, Thalia. Yes, mencoba untuk mencuri 1 buah purple buff. Di sisi lain, Godiva sudah memantau juga di area purple buff milik Brands. Dan ini dia bagaimana kali ini dari Kadita belum berhasil untuk mencuri 1 purple buff. Sementara itu Rainbow, tadi aku melihat sudah mendapatkan 1 buah War X. Yang mana Benedetta dengan adanya War X, movement speednya bakal kenceng banget, mobilitasnya kuat banget. Sementara Matt, akankah di ganking? Enggak, karena dari Aura memilih untuk mundur, nggak mau memaksakan di area bottom lane kali ini, Ranger Mas. Yes, farming lagi tapi dahulu di bottom lane 2 player udah standby untuk menjaga sebuah pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Movement mereka tertahankan, bahkan turret 1 untuk 1 kali ini cukup adil di arah top lane. Melihat beberapa detik lagi sepertinya Brand seharusnya udah selesai untuk melakukan farmingannya dan standby untuk menuju ke arah Turtle setelah buff yang terakhir. Tapi melihat item ini bakal dibacakan oleh Omawa. Silakan Omawa. Ya, untuk Balmonnya sendiri masih defense ya, dan akan sangat mengandalkan untuk War X, tapi at least sudah ada Domi Ice di sana. Dan lihat dari branch-nya, Hunter Strike sudah ada Blade of Despair. Jenis One bisa menjadi next item untuk Nathan setelah ini. Katanya Arcane juga akan memudahkan untuk Magical Penetration ke arah dari lawannya sendiri. Jadi untuk Bigetron Alpha, untuk damage wise, ini sudah sangat cukup sekali bagi Nathan. Dan positioning sangat penting untuk branch-nya. Dan lihat itu dia yang terjadi ternyata. Kalau sampai gagal, langsung difokus. Nathan bakal ditumbangi begitu saja. Lihat Kabuki bercakap soal Ripo udah gak punya immortality, tapi lihat bahkan sana Variety masuk beli karena seorang Dreams kali ini masih bisa bermimpi dengan indah, tapi Variety gak boleh. Dia pula Kera is coming dan coba ditebin turretnya, tapi ternyata itu hanya buang-buang waktu. Sedangkan di arah bottom lane seorang Rainbow mencoba untuk mendapatkan 1 buah turret. Alexa Van Flow telah dikeluarkan. Kabuki pun sepertinya tidak bisa mengganggu pergerakan seorang Rainbow. Masih mau lebih Never Night di Petrify, dan bahkan Rainbow pun harus tumbang. 1 kill di arah bottom lane sangat-sangat berarti untuk tim Aura Fire yang membuat Rainbow tercatat. Pergerakannya terhentikan untuk kali ini, Thalia. Yes, dan di menit yang ke-9 kali ini Aura Fire berhasil untuk mengimbangi dari poin pick off. Perlahan-lahan namun pasti kembali untuk meliding dari tempo permainan, mencoba untuk mengimbangi Bigetron Alpha dari segi network. Dan ini dia, akankah Bigetron Alpha harus lebih berhati-hati lagi atau lebih bermain agresif, karena mengingat sebentar lagi Lord akan hadir. Lord yang bisa dikontes mati-matian di sini antara Aura dan juga Bigetron. Mengingat ada link, hati-hati dari Variety bisa langsung dengan tempo of Blade-nya menculik keberadaan Lord. Tapi Godiva mencoba untuk dicicil aja dengan 1 buah Falling Star, mencoba sekarang, tapi nampaknya Matt gak mau terlalu overcommit karena sudah ada Kabuki dan juga Facehugger yang siap siaga untuk membantu di area mid lane kali ini, Ranger Mas. Yes, tapi dengan mid lane langsung ada 1 buah Federasi dikeluarkan. Driz mencoba untuk mengeker, tapi sepertinya Kabuki mencoba untuk melakukan cutting begitu saja. Lagi-lagi Kabuki mengeluarkan 1 buah Blade Dragon untuk melakukan clear minion yang cukup baik kalau menurut aku. Karena apa? Karena tandanya
ini bakal menjadi minion yang aman untuk arah mid lane. Sedangkan Variety di arah bottom lane berhasil melakukan satu buah raid terhadap turret. Dan bahkan Snake Time-nya, jangan lupa vote game kalian. Dan favorit di Snake Video dan dapatkan kesempatan skin spesial sekarang juga. Download aplikasi Snake Video untuk mendapatkan kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya. Let's go, kita back to the game. Di mana di arah top lane udah ada standby on position dari tim Bigetron Alpha. Lord sudah muncul, Kabuki belum punya ultimate, Godiva belum punya ultimate bersama dengan Facehugger. Kalau Bigetron Alpha memancing keributan, hanya memancing saja. Mungkin ini adalah saat yang tepat karena tidak adanya Black Dragon Form, terlalu lama cooldown redaction ya. Silakan Omawa, gimana menurut Omawa? Yes, ini dari Bigetron sendiri ya. Mereka harus bisa menjaga branch-nya. Jangan sampai ke pick off. Karena cukup banyak hero-hero yang bisa langsung jump in ke bagian belakang. Ada Kabuki, masih ada Godiva juga yang bisa nge-dive in langsung. Plus masih ada Variety. Jadi harus berhati-hati banget untuk menaitannya. Karena semakin lama gamenya di drag pastinya, semakin terbuka juga opsi-opsi bagi Aura Fire untuk bisa langsung ke samping dari branch-nya. Dan Lordnya juga sudah mulai sedikit dipancing-pancing aja. Dipok-pok oleh tim Aura Fire nih, Mauji. Oke, iya, karena mereka sadar di sini Kabuki udah punya ultimate, mereka bakal siapa di depan sana. Dreams ternyata menjadi pilihan. Black Dragon Form menuju ke arah seorang Brats, gak boleh apapun yang terjadi. Lihat Brats menjadi pilihan. Oh my god, Seven Soulblade, Alex Sopano Pro dikasih dan bahkan harus tumbang. 1 poin tambahkan dan pada kehilangan 2-3 dari Bigetron Alpha. Ripo menjadi pilihan terakhir, tapi ternyata Kira masih coba untuk bertahan. Kira mencoba dijemput, Kabuki hilang, tapi ternyata Kabuki lagi-lagi memberikan hadiah yang menarik. Grand Prize 3 poin kill untuk tim Bigetron Alpha. Ini Lord sangat bebas untuk kali ini. Retribution masih ditahan oleh seorang Variety, tapi ternyata Matt sepertinya bakal lebih mundur. Matt bakal retreat karena kalau Matt memaksakan, dia pasti bakal bisa ditumbangi oleh para pemain dari tim Aura Fire. Kali kita lihat. Yes, dan ini dia mencoba untuk melakukan team fight lanjutan. Sudah datang Blue Blade ke arah belakang. Meta cukup sekarat, tapi masih bisa sustain kembali lagi dengan ada satu buah Stardust dan Variety. Nggak mau terlalu overcommit juga, dia memilih untuk mengumpulkan gold dan juga dorong wave minion di area bottom lane kali ini. Dan Lord langsung bergerak ke area top lane-nya. Akankah bisa ditahan oleh Bigetron Alpha karena terjadi team fight di area tengah? Sudah ada Falling Star Moon juga karena seorang Facehugger cukup sekarang dan langsung kembali lagi ke belakang dengan area Wings by Wings kali ini Ranger Mas. Yes, betul banget, tapi Lord terbuka bebas dari top lane. Tidak ada satu buah Federal Stack seperti agak sedikit terhambat dari tim Bigetron Alpha. Masih bebas untuk clear seorang Lordnya. Terlalu terburu-buru kalau menurut aku dari mid lane. Memaksakan keadaan untuk satu buah mid lane. Dan sepertinya harusnya Facehugger ini bisa menahan ultimate-nya. Facehugger harusnya bisa menahan Federal Stack-nya untuk di top lane. Powernya bakal lebih kuat karena ditambah dengan adanya Lord. Tapi it's okay, no problem. Rainbow memilih untuk clear minion terlebih dahulu, membuat Bigetron Alpha kembali sustain, kembali bernafas dengan nyaman, tentram, dan aman. Dan tentunya untuk kali ini kita bakal melihat dari segi goldnya tak terlalu jauh. Om Wawa, silakan. Yes, dan ini dia untuk players gold oleh Living by Mandiri Variety unggul. Hanya terpaut sedikit dengan Branch, cuman yang serem dari Branch ini adalah masuk ke late game seperti apa nanti dia bisa menghindari serangan-serangan yang di build up oleh Aura Fire. Ingat ya, kalau kita lihat spellnya juga ada 2 Petrify OG, dan itu bakal berimpact besar kalau sampai mengenai Nathan nantinya. Betul, bukan hanya itu aja Opung Wawa, tapi ternyata Dreams harus menggunakan flickernya, membuang flickernya di menit kali ini. Karena dia hampir saja ter-expose, ter-pick off, ter-shutdown. Dan untungnya satu buah flicker yang wise, satu flicker yang tepat menyelamatkan hari dia. Setelah di Federal Extract dikeluarkan untuk mengkagetkan seorang Branch, seperti Branch terkejut terheran-heran, memilih untuk menuju ke arah jungle, dan seperti Godiva mau memaksakan dapetin satu buah turret. Berhasil dilakukan, turret di tengah akhirnya didapatkan oleh tim Aura Fire. Dan lihat, gold bahkan diuntungkan oleh Aura Fire dengan tidak terlalu jauh, hanya 1100 gold saja. Talia, silakan. Wow, yes, dan ini kalau kita lihat dari segi damage deal-nya, Matt ternyata sebagai Esmeralda yang justru memimpin di angka 46.000, sementara itu di area top lane Rainbow-nya sudah mempop Electro Final Blow untuk defense skill-nya Variety. Justru di sini kalau kita lihat dari damage deal-nya dia posisi kedua, berarti akankah di sini Matt akan menjadi lini damager terdepan bagi Bigetron Alpha, mengingat pastinya Esmeralda bakal mencoba untuk membuka inisiasi dengan darahnya yang cukup tebal, tapi real time win probability by Samsung Galaxy S series kita melihat banyak banget yang ngevote ke arah tim Aura, 65% bahkan di sini Ranger Mas.
Yes. Tapi ini hanya probability, kapanpun bisa berganti. Tapi setup yang dilakukan Aura Fire harus seperti ini terus kalau mereka yang memenangkan pertandingan. Kenapa? Karena Aura Fire selalu setup yang tepat, tapi Variety. Kalau coba di geng, lihat Dream sudah mengeker begitu saja. Mencoba diloncatin, tapi ternyata ada informasi retreat. Dilakukan oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mereka menarik mundur pasukannya. Jangan sampai termakan oleh berwayuan bualan dari Aura Fire yang bukan Aura. Sedangkan di arah bottom lane, Rafa telah dikeluarkan untuk menyelamatkan hari dari seorang Godiva. Kalau Godivanya tumbang di sana, ini bakal menjadi Lord untuk tim Bigetron Alpha. Lihat, Rainbow di 1-by-1 situation kali ini. Rainbow bakal coba kabur dengan Knife for Nine dan bahkan Alex the Final Ball harus dikeluarkan. Rainbow tak kuat menahan swap test yang dilakukan oleh seorang Variety. Terlalu sakit mungkin hidung dan juga semua mulutnya kali ini, Talia. Waduh. Tapi kalau kita lihat kali ini Lord sebentar lagi akan hadir. Dreams akan menjadi bulan-bulanan, kah menjadi lini terdepan. Samsak aja enggak, tapi ternyata masih bisa bertahan. Dan bahkan Immortalnya enggak pecah, masih cukup sustain dengan adanya setengah HP. Dia harus kembali ke belakang, sementara Kira sudah mendapatkan lagi satu buah item defense-nya. Sudah mempunyai anti Kiras, dan kalau kita lihat dari kedua tim sudah hampir full slot item ya, Om Wawa. Oke, betul banget. Karena sudah mendekati dengan menit yang ke-20 juga untuk Lordnya kali ini. Masih di POC juga. Gue rasa ini bukan menjadi komit yang bagus untuk Aura Fire kalau mereka mau mencoba sekarang. Karena linknya masih ada di top lane, lagi duel 1v1, lagi buy one dia. Dengan Benedetta Rainbow yang lagi kejar-kejaran di top lane itu seru banget. Wow, apa yang terjadi di bagian atas ini? Masih dapat kalau seorang Variety dan bahkan kali ini di Retribution Devil Soulblade yang Wise berhasil mendapatkan satu buah Rainbow. Lihat 50 detik tapi tidak ada Retribution. Meanwhile Variety bakal memasak untuk melakukan split push di arah top lane. Lihat Kaditanya bakal coba nge-cutting kalau ketika pemain Bigetron Alpha betul sekali udah coba di-cutting. Ada Kak Buki di depan sana. Godiva masih mencoba untuk menahan. Variety menunggu momentum. Tapi lihat Kak Buki bakal coba masuk orang Ripo. Dan Keira bakal mencicil pop damage sedikit demi sedikit ke arah Turtle yang udah berubah menjadi Lord. Tyrant dikeluarkan. Variety, what are you doing? No. Variety gak punya table soft lane. Variety tumbang di satu tidak tepat. Dan bahkan Bigetron Alpha yang take over Lord satu kali ini. Para Bigetron Alpha, stand by your position. Ada seorang di depan sana. Pada saat dikeluarkan, datang dari pilihan. Dan Bras pun tertumbangkan. Bras menjadi kepingan debu di sini. Dream pun menjadi pilihan yang sama. Kira bakal ditumbangkan. Immortality 2 harus mencari dari Bigetron Alpha. Dan ternyata kali ini Ripo Lazisa masih menyelamatkan harinya. Dreams pun harus hilang. Ditelan bumi digeprek menjadi Dreams geprek pedas dengan cabai yang level 3. Para pemain dari tim Aura Fire bakal mendapat lagi keuntungan, bakal standby lagi karena Bigetron Alpha sudah kehilangan momentum mereka untuk mendapatkan Lord untuk kali ini. Talia. Yes, mereka sudah mendapatkan Lord. Akankah menjadi momentum mereka untuk memenangkan game yang ketiga? Karena kali ini dari Bigetron nampaknya masih berhasil untuk mengamankan purple buff-nya. Facehugger gagal untuk mencuri. Oh wow, Lord yang ternyata di reset tadi. Tapi ternyata Kadita di area bottom lane dia harus menerima punishment dari seorang Matt. Mencoba untuk dipasangkan aja di commit. Tapi kali ini sudah datang Esmeralda dari area bottom lane. Padahal saya pun di pop up untuk mempercepat mengamankan Lord. Tapi akankah bisa? Sudah ada Black Dragon Form untuk memporak-porandakan lini terdepan. Untuk menzoni, bantuan dari Bigetron Alpha di sini Ranger Mas. Dan bahkan tadi satu buah Polystar untuk cancel oleh Kabuki. Permainan yang luar biasa. Kabuki bakal coba ditumbangkan begitu saja. Kabuki hilang. 2 hilang dari tim Aura Fire. Walaupun mereka mendapatkan Lord, ini bakal menjadi Lord yang berat. Mungkin saja Lord kali ini hanya bisa ditahan saja, tapi nggak bisa nge-push ke arah backline dari tim Bigetron Alpha. Orange bakal coba dicolong oleh seorang Matt. Ripo hilang Viragarmonya. Keira bakal di garis depan. Immortality udah ada. Tapi dan kita lihat di sini Keira harus pulang memaksakan keadaan gak baik. Dari Tauban aja Tyrant dikeluarkan dari Immortality-nya pecah. Gak ada malah bantuan. Jasa didapatkan. Juga suara Bras. Wanita bahkan Variety berhasil mencuri Bras di backline dari tim Bigetron Alpha. Masih dengan satu buah Peace Force dan juga satu buah Deviant Sword yang dilakukan Variety save the game untuk tim Aura Fire. Kali ini Talia. Yes, kali ini sudah tidak ada Bran, sudah tidak ada jungler bagi Bigetron Alpha. Begitu pula Rainbow yang langsung mempop up Electro blow-nya hanya untuk defensif. Sementara Godiva mencoba untuk menzoning di lini terdepan, membuka face check. Sudah mendapatkan satu buah Holy Crystal dari Facehugger. Ini pada right track dari Aura Fire bakal sakit banget. Dan inilah momen ketika sudah ada dikeluarkan begitu saja, tapi ternyata Wombo combo combronya gak berhasil di arah top lane. Bahkan di arah mid lane, semua minionnya berhasil di-clear oleh seorang Esmeralda. Para pemain dari tim Bigetron Alpha terselamatkan lagi dan lagi untuk hari ini. Hard game untuk tim Bigetron Alpha dan juga Aura Fire. Dan tim
real time win probability-nya 71%. Wow, ini besar banget loh Bung Wawa. Betul, Gua sampai salah baca tadi. 71%. Karena memang apa ya, untuk Bigetron Alpha mereka sulit untuk bisa kembalikan keadaan, mengingat Bransnya yang selalu menjadi bulan-bulanan dengan adanya 2 spell Petrify. Itu spell di sana khusus untuk nangkepin khusus agar tidak bisa bergerak juga. Gak cuman Brans, pastinya Rainbow dengan Beneditanya bisa dibuat jadi batu. Oke, Tantai Ronat saya gak berhasil. Flicker berhasil dikeluarkan oleh seorang Kera ke arah belakang, menyelamatkan hari dari seorang Kera. 120 detik tidak ada flicker. Dan lihat, Purple Buff udah dikasih ke arah seorang Matt. Matt yang bakal bergerak dengan bebas saat ini. Ini bisa kita bilang posisi Bigetron Alpha sama Aura Fire. Memang dari win probability mereka masih menangkan 71%. Tapi Bigetron Alpha secara nggak langsung mereka mengamankan laningnya dengan aman. Lihat, ketika Bigetron Alpha di posisi yang kalah seperti ini, laning mereka tidak ada yang sedikit pun kalah. Clear minion dengan konsisten dan disiplin berhasil setidaknya membuat minion-minion mereka masih tetap mendorong. Cuma minusnya dari Bigetron Alpha tidak bisa melakukan split push karena Rainbow sekalipun akan sadar dia bakal bisa di pick off asal-asalan oleh seorang Variety di menit yang ke-21 Thalia. Wow, iya sini kita memasuki late game yang mana sudah memasuki menit ke-21, pick off yang terjadi responnya bakal lama banget. Jadi dari kedua tim yang pasti harus lebih berhati-hati lagi, mengingat kali ini sudah ada Alexa Final Blow yang di pop up dan punya sekarat. Untungnya di sisinya masih ada seorang Matt untuk membantu mempergerakan dari seorang Benedetta kembali ke belakang. Sementara dari segi item dari kedua tim bahkan udah lengkap banget, dari Esmeralda sampai udah ngebikin ke arah Blood Wings yang mana ini bakal menjadi damage dealer terbesar bagi item magic yang bisa dikantongi oleh Esmeralda. Tidak ada satu buah oracle full item magic. Apakah kali ini Esmeralda akan menjadi lini terdepan yang cukup kuat atau justru lebih memfokuskan ke magic damage-nya aja, mengingat 24 detik lagi Lord akan hadir. Akankah didapatkan oleh Bigetron atau Aura di sini, Om Wawa? Oke, dan dari itemnya juga ya, Nathan di sini hanya akan mengandalkan Wind of Nature untuk bisa menghindar. Cuman kita tahu banget, Petrify, balik lagi Godiva dengan Kabuki yang membawa Petrify. Sekali ada Black Dragon Form, Petrify-nya dipencet, tadi kita bisa melihat adanya Feather Airstrike, langsung mengcover juga dan bisa menciptakan point kill. Jadi, gue rasa Wind of Nature tidak akan terlalu menyelamatkan Nathan, tapi at least bisa nge-buy time 1-2 detik ke depannya. Dan ini dia untuk Lord yang bakal spawn sebentar lagi, Oji. Oke, langsung saja kita lihat ternyata Kabuki langsung tarik ulur, dia langsung ngeluarin Blade Dragon Form menyelamatkan dirinya. Dan kalau menurut aku pribadi, Keira nggak boleh terlalu depan seperti ini. Ingat, nggak ada backup dari Feather Airstrike, nggak ada backup dari Kabuki, dan bahkan perebutan seorang Little Wonder Raja sampai harus dipaksa dengan lethal counter. Mereka nggak mau ngasih sedikit pun space, mereka nggak mau ngasih sedikit pun posisi untuk seorang Bigetron Alpha. Dan kalau bisa kita lihat, Godiva udah punya Genesis 1, Variety bakal coba masak orang Rainbow, Variety langsung tembak sampai ke arah belakang, Alexa pada blow, dan ternyata 2 di arah belakang menyelamatkan. 1 buah Variety pun tak mampu, masih ada immune, masih ada 1 buah Deviant Sword, Pinch Poise bahkan dikeluarkan. Tapi informasi yang sudah pasti didapatkan dengan jelas adalah tidak adanya Tempest of Blade untuk seorang Variety. Godiva membuka vision, memberikan informasi. Keira pun juga sama dengan masuk. Masih ada lethal counter. Dan bahkan Brans pun setengah darah mereka. Falling Salmon dibuka. Menunjukkan seorang Pesager. Dipaksa oleh seorang Matt. Kabuki ke arah belakang. Brans dituju dan bahkan dipecah belah. Kedua bot lanernya memaksa war ini untuk berbeda. Dan bahkan bottom lane didapatkan oleh seorang Rainbow. Lihat war yang dipasangkan membuat Rainbow fokus menuju ke arah turretnya. War Rainbow tapi datang sudah ditumbangkan di depan sana. Matt menjadi pilihan kedua, tapi ternyata Matt stay strong. Rainbow mencoba untuk membantu. Kabuki menjadi pilihan. Kabuki mortality-nya harus pecah di tengah sana. Meanwhile Keira ditarik mundur untuk menaruh posisinya di arah bottom lane untuk menyelamatkan 1 buah sumber diri inhibitor. Variety berhasil menyelamatkan 1 buah buffnya. Dan bahkan Alexa pada flow ke arah belakang, tapi ternyata Variety tak boleh terlalu nafsu birahi. Seperempat darah terakhir, Tempest of Blade dikeluarkan menuju ke arah sana. Gak ada lagi Tempest of Blade, dan bahkan Variety masuk di arah mid lane Thalia. Yes, dan dia kali ini sudah hilang 1 buah jungler dari Aura Fire. Bigetron, akankah mereka mencoba untuk memaksakan Lord yang kali ini, karena Aura Kiera bersama dengan Facehugger mencoba untuk nampaknya membait ke area seorang Lord. Coba ditarik aja, akankah ini menjadi Lord yang di reset atau bakal dikomit mati-matian oleh Aura Fire, mengingat Ripple di zoning out keberadaannya oleh Godiva dengan ada 1 buah Rope Wave.
sudah datang. Kali ini teman-teman dari Picaron Alpha Karel Lord-nya mencoba untuk melakukan kontes. Sudah ada langsung final blow juga. Datang dari seorang Benedetta, Riponya sekarang tapi masih punya satu buah immortal. Udah ada balisan muka depan dari seorang Matt. Tapi ternyata Lord-nya masih berhasil diamankan. Dan bahkan kali ini lihat Riponya nggak bisa bertahan menuju ke arah belakang. Ripo mau coba Benedetta berhasil mendapatkan 1-2 harus hilang. Rainbow nggak boleh pulang dan Rob Wave dari seorang Godiva save dan day. Satu buah lock diamankan oleh tim Aura Fire tanpa ada retribution dari kedua belah pihak. No retribution is real di tim fight kali ini. Talia. Yes, Retribution Israel Aura Fire berhasil untuk mengamankan dari segi Lordnya. Wow, tanpa adanya satu buah pertumpahan darah yang terlalu berarti datang dari Aura Fire karena mereka kali ini berlima langsung menggempur ke area base yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Kiranya sekarang kami masih berusaha untuk mendapatkan last steal di arah depan dengan ada satu buah Cyclone Sweep, satu buah Paralyze Attack juga di pop up Dreams-nya. Cukup sekarat di area depan, coba untuk menahan aja, tapi ini sudah datang Variety. Gofranya tumbang sudah kehilangan Leonard. Begitu pula dengan adanya